Yang, Hmm, kamu ngantuk ya? enggak, Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. enggak udah biar aku aja lah. Yang, Hah? Apa? Apa? kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulurku di mana berada. Siang hari ini kita ketemu lagi tentunya di acara berikutnya, yaitu obrolan UMKM ya, Loka Kito. Nah, tentunya dulur pasti bertanya-tanya siapa nian yang hadir tentunya di studio Perempat RRI Palembang Mak Eniari dalam acara Loka Kito ya. Temanya apa yang bakal dibahas. Nah, dulur, Loka Kito hari ini membahas tema tentang utama menjaga kepuasan customer dalam bidang kebersihan bersama Exgo Clean. Nah, sudah hadir tentunya di studio Perempat RRI Palembang. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang saat ini tentunya narasumber kita ya. Narasumber kita yang pertama adalah owner dari Exgo Clean. Ini adalah Mbak Julianti ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Juli. Sehat Mbak Juli ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Mungkin maskernya biar dibuka be Mbak Juli. Oh lagi flu, oh lagi tidak sehat Pak Yo. Mbak Juli ini adalah owner dari Exgo Clean ya. Oke, kemudian ada Mbak Kalyani Mitra atau biasa disapa dengan Cek Mitra. Iyo, selamat siang Cek Mitra. Siang Cek Gaya. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah sehat. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat ya. Samu Cek Gaya segeg bugeg Cak ageg. Oke, hari ini kita bahas ini adalah terkait dengan tentunya apa usaha di bidang jasa ya, yaitu jasa kebersihan bersama Exgo Clean. Nah, utama menjaga kepuasan customer dalam bidang kebersihan bersama Exgo Clean. Kita ke Mbak Juli dulu ini karena Mbak Juli adalah ownernya itu ya. Ini apa sih sebenarnya yang menarik bagi Mbak Juli sampai akhirnya memilih bidang jasa ini tentunya terkait kebersihan ini Cik Tenah. Karena kan usaha kan macam-macam nih Mbak Juli. Ada yang kuliner, ada yang mungkin tempat rekreasi atau segala macam. Tapi Mbak Juli lebih kepada jasa Ini dibuka tanpa sengaja, jadi kagak sengaja. agak sengaja. Heeh. Kita ini buka sebenarnya karena PHK ya. BHK. Jadi dulu ada yang namanya GoClean di aplikasi Gojek. Jadi itu adalah aplikasi bersih-bersih. Tapi kemarin kan pandemi, Iya. ya kan pandemi COVID. Jadi semua mitra GoClean itu dirumahkan. Dirumahkan. Enggak secara tiba-tiba, sebulan sebelumnya udah dikasih tahu bakal dirumahkan. Jadi berangkat dari situ. Berangkat jadi, dari COVID tadi ya. Dari COVID, terus kita di GoClean-nya ditutup. Jadi kan ini
kawan-kawan kita tadi yang putus mitra Mm-mm. tadi. Yang mantan-mantannya, Jadi mereka itu ngobrol nih ke aku nih. curhat mah gitu. Curhat, Wah, jadi kan kita itu satu tim kan. satu tim. Ini curhat, ini gimana kita selanjutnya nih mau kerja apa nih, Iya, ya iya. kan? Kemarin waktu itu nggak aware nih mau ngapain gitu kan, setelah itu mau ngapain. Cuman teman-teman itu kan ngerti kalau dulu aku ada basic bikin website segala macam, jadi Iya. mereka ngadu. Jadi kita gimana nih selanjutnya? Jadi udah nantilah aku kabarin, aku bilang. Jadi pas di rumah balik mikir nih, Iya. kesian nih teman-teman gak ada Iya. kerjaan kan. Jadi makanya ya, saya pikir-pikir juga. Jadi ilmu-ilmu yang dulu yang saya punya nih bikin Iya. website segala macam, iklan ya. Coba-coba nih buka Dicoba. iklan nih, buka iklan di Google dulu Iya. sama Facebook. Alhamdulillah itu Sambutannya positif? Apa? Sambutannya positif. Sambutannya positif. Jadi Oke. memang dalam 1-2 bulan itu masih, karena kita kan masih baru buka kan. Baru buka. Tapi di bulan ketiga itu melonjak nih. Oh. Ininya apa, melonjak permintaannya. Alhamdulillah sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi teman-teman yang Sebenarnya dari sesuatu yang tidak sengaja itu akhirnya jadi berlanjut deh, iya, tadi awalnya cuma nak nolong kawan. Darullah. Ya, mungkin sudah jalan Allah Jadi tadi. Allah. Jadi dipermudah lah. Oke. Ada lah Go Clean 6 tahun nih, selama 6 tahun. Jadi dari 2019. 2019. 2019. Jadi pas Covid nih. Yo. Oke, jadi pas Covid itu kan segala sesuatu kan itu kan online nggak loh? Online galau. Jadi termasuk itu juga Termasuk online. itu juga online. Jadi arti asal mulanya dari itu ya. Berangkat dari itu. Jadi bukan karena tertarik kuliner, bukan memilih kami. Iya, Jadi kami ini dipilih kayak itu. Iya, menjadi orang-orang pilihan. Iya. Menjadi orang pilihan dan terpilih gitu ya. Jadi 6 tahun perjalanan. Iya. Oke, kita ke Cek Mitra dulu. Cek Mitra ini adalah salah satu bagian ya yang sudah bergabung dengan Go Clean. Itu sudah berapa lama Cek Mitra bergabung? Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, jadi sekitar tahun 2022. Yo. Ini 2025. 2022 ya. Nah, dari tahun 2022. Itu yang membuat Cek Mitra tertarik untuk bisa menjadi bergabung di sini apa nih? Kalau kemarin itu karena berhenti kerja tempat lamo Lamo, ya kan. Jadi ada kawan yang nawarin kan. Ya, jadi coba-coba kan. Coba-coba. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ternyata lengket. Lengkap. Udah Iya, menjiwai. ya, benar-benar. Nah, balik lagi ke Cek Juli tadi ya. Ngapo namanya Go Clean? Nah, Ini pasti ada sesuatu nih kan? lah. Kan tadi Go Clean kan, kemudian Go Clean. Nah, ini mungkin ada. Cengkilah. Apa dia cerita di balik gala namanya itu ya? Jadi kan X itu berarti mantan kan. Mantan. Oh. Kan yang kita Tapi terindah ya? Udah, kata terindah ya. Kalau mantan kata yang terindah ya, Dai? Iya, mantan di sampah. Sampah. Buang. Jadi X itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya mantan kan. Kan memang yang kita rekrut itu mantan Go Clean. Kemana Go Clean? Makanya kita bikin Go Clean itu artinya mantan Go Clean. Jadi kenapa sih kita ngambil nama itu biar orang aware aja. Ya. Jadi tanpa perlu bertanya, kamu ini dari mana, rekrutan mana, mereka udah langsung tahu. Oh, anak-anak ini anak-anak Go Clean dulu gitu. Jadi itu biar mempermudah aja sih sebenarnya. Bermudah. Nah, jadi sampai sekarang ternyata Go Clean itu sudah tidak ada lagi ya. Go Clean udah enggak. Tidak ada lagi, yang ada kan Go Clean ya. Nah, jadi mitra-mitranya maksud itu apa yang jadi customer kayak gitu kan. Itu artinya wong lamo atau seperti apa? Customernya tuh dari tahun ke tahun itu selalu baru. Yang lama-lama ya namanya manusia ada yang datang, ada yang hilang, ada yang pergi ya. Itulah juga kita. Iya, dalam kehidupan ya. Ada beberapa yang masih bertahan kan customer dari awal sampai sekarang. Tapi ada juga yang sudah hilang. Sekarang lebih banyak yang baru sih. Oke, itu bisa kita mendapatkan pelayanan itu melalui apa? Aplikasi atau seperti apa? Sebenarnya kita ngiklan ya. Ngiklan tuh kadang dari Google Ads, kadang tuh dari Instagram Ads, kadang Facebook Ads. Jadi kita pakai seluruh channel.
untuk mengiklankan. Untuk Entah gimana mengiklankan. tembusnya, ya Pokoknya mana diiklankan lah. dulu ya, yang mana nih? dulu deh. Jadi artinya kalau misalnya wong nak mesen itu melalui ini kalau seandainya WhatsApp kita, WhatsApp. lebih ke WhatsApp kita. Oh, bukan DM ya. Kalau misalnya Bisa IG, DM tuh IG kan responnya ini agak lambat agak ya. lambat. Jadi Ah. biasanya kalau di link manapun itu kami kasih nomor WhatsApp-nya, jadi biar cepat respon nih gitu. Respon ya. Oke, Cek Mitra selama bergabung tentunya menjadi bagian dari X-Go Clean ini pasti kan ada suka dan duka gitu ya. Banyak sukanya Tentunya ya. yang pasti misalnya mana tahu kan ada komplain dari customer atau seperti apa nih, Oh, iya, Cak Mano mungkin Ada itu Cek Gaya ya, itu pasti ada ya, tapi memang namanya ini tadi kita begawe tadi pasti ada yang seneng, ada yang tidak seneng. ya. Nah, jadi ya sudahlah, namanya kita begawe apa perintah dia ya kita laku ke baik. Kita laku ke baik. Jadi baik Cek Gaya. Ada kate yang separah-parahan itu tidak kate. Tidak kate ya. Jadi banyaklah suka. Alhamdulillah Alhamdulillah banyaklah sukanya. Banyaklah nyengenyo. Iya. Itu yang penting. Apalagi kalau dapat tips Cek Gaya. Ya, Cek Gaya paling seneng ya Tuhan kami. ngato kenyo, galak juga anak Ya muda. sama nian. Iya, galak nian Ya anak sama muda dah. baca nian. Dak usah nonjok-nonjok S2 yang lucu sana Oke, balik lagi kepada tentunya asal mula dari tentunya cerita kita mengenai X-Go Clean ini, di mana tema kita adalah utama menjaga kepuasan customer dalam bidang kebersihan bersama. Nah, ini kan X-Go Clean. Jadi go clean artinya segera bersih. Ya dah atau bersih segera gitu ya. Oke. Membersihkan sepenuh hati. Membersihkan sepenuh hati. Nah, ini mungkin customer-customer yang seperti apa yang bisa menjadi tentunya customer daripada X-Go Clean ini? Mungkin dari kantoran atau rumahan atau seperti apa? Atau seluruhnya nih? Jadi X-Go Clean ini kami nyebutnya residential cleaning service. Residential cleaning service. Nah, Apa itu jadi maksudnya? Maksudnya itu cleaning service yang khusus ngurusi rumah. Rumah. Nah, Oke. Jadi kami ini dari rumah ke rumah. Tapi sebenarnya bisa juga kalau nak bersih ke kantor. Tapi yang kantor ini tipe ruko, cerita malah kantong gedung-gedung tinggi ada sanggup juga kami. Iya, Nyampak gitu. Agak ngegigis sedap dah. Iya. Sedap laju. Nah, jadi kami lebih khususnya ke rumah sebenarnya. Jadi rumah ini macam mana? Ya rumah tuh bisa jadi hunian ya, lebih ke hunian umumnya. Karena kami bersih ke kosan juga, anak kosan, rumah. Jadi ini khususon untuk yang penyu. Nah. Ya, alhamdulillah kalau banyak yang penyu ini menjadi sesuatu ladang ladang rezeki ya. Pokoknya ladang pahala X-Go Clean lah. Iya, ladang pahala X-Go Clean dan juga ladang rezeki. Bagi X-Go Clean ya dah. Jadi bisa rumah. Jadi rumah ini pun bisa ini nih, apa jenisnya apa dulu nih? Bisa jadi rumah ini cuman kotor biasa. Atau rumahnya kotor nian. Ya, kan apa rumah ini sebenarnya rumah cuman untuk invest. Biasanya kan enggak ditunggu tuh. Iya. Tapi pas nak dijual nanti bersihke. Jadi itu bersihke. kotor nak uju bilang Kotor nian. tadi. Aduh jen pekaknya pula biasanya. Cak yang dibucu sana dah. Biasanya habis bersih ke demam-demam pokoknya. Terdemam-demam. Saking ke kotornya tadi. Iya. Sama juga di rewang ijen pula. Ini menarik ini. Nah, ngomong ke ibarat kata di kewang ini tadi. Pokoknya Mungkin, sampai tertempel-tempel jen tadi sampai balik. Pernah? Sering kali pengalaman Cak itu. Pengalaman mistisnya lebih banyak lagi malah. Lebih banyak. Oke, mungkin kalau Cik Mitra Dewe pernah enggak mengalami seperti yang dikatakan? Alhamdulillah tidak pernah aku Cek Gaya. Oh, jangan sampai Cek Gaya, jangan sampai. Jadi lain di depan kita. Jangan sampai tuh melok-melok ada ke rumah. Iya. Jadi kalau ini enggak ada KT ya pengalaman seperti itu. Kalau komplain yang seperti apa yang biasanya dihadapi? Kalau komplain, kalau aku sih jarang Cek Gaya ya, paling kadang istilahnya tuh apa kurang detail aja mungkin Cek itu kan, tapi tidak ada banyak Cek itu sesekali Cek itu. Sesekali yang komplain tadi ya. Oke. Nah jadi balik lagi Cek Yuli, balik kepada tentunya kan ini memberikan kepuasan kepada customer dalam bidang kebersihan Cek itu kan. Kalau komplain-komplain yang mungkin yang dihadapi itu langsung ke Cik Yuli atau mungkin langsung ke kawan-kawan? Kalau kita nih ada admin. Ada admin ya, Cak Mano. Admin. Jadi admin ini yang ngurusi segala-galo. Pesanan, ya lah ngurusi
manage mitra yang ke sano, ya kan. Terus tuh juga handling komplain juga. Handling jadi komplain. komplain ini ada 2 tipe nih. Jadi yang memang sebenarnya komplain biasa. Komplain biasa. Komplain Oke. biasa ini sebenarnya konsumen itu cuma ngasih tahu ngasih masukan. ngasih Jadi masukan. dia tuh tidak pengen ada follow up Iya. sebenarnya. Mbak, misalnya nih, contoh misalnya mitra misalnya, Mbak tolong kasih tahu mitra ini yang ini tuh kurang detail, ini belum Oke. di ini belum di ini. Cak mana ya untuk masukan baik. Oh, sebagai Mungkin ke masukan lebih ke depannya. situ itu ya. Terus ada yang perlu follow up. Follow up. Nah, Oke. yang biasanya tipikal cerewet. Cerewet super. Cek gaya. Ya yang Nggak betul. setuju lucu sano. Jadi ada yang kalau perlu follow up itu, nah tergantung ini masalahnya berat apa ringan. Misalnya mecah ke muk misalnya, Oke. ringan, minta ganti misalnya. Oke. Kita jengok dulu, kan kita harus investigasi dulu. Benar tak mitra kita memang pas dia datang itu, entahlah sudah pecah, Yo, pecah mana, ya kan kita harus dia nak investigasi nyari-nyari dulu. ini kambing hitam kan. Ada yang berat, misalnya dia ngomong misalnya mecah ke apa misalnya cek itu kan, atau nuduh maling misalnya cek itu kan, nah itu berat. Nah Oke. biasanya kalau yang sudah berat cek itu biasanya aku turun tangan dia. Langsung turun tangan. Nah, Oke. tapi kalau misalnya yang kecil-kecil biasanya admin Admin yang ini yang menyelesaikan harusnya ya. menyelesaikan. Tapi kalau sudah urusan penggantian atau urusan tuduhan, nah itu biasanya aku turun tangan dia. Kan yang untuk penggunaan jasa ini mungkin ada dari rumah, perkantoran atau dan lain-lain, sekolah mungkin dan lain-lain kayak itu kan. Nah, yang nak kami tanya kalau untuk tarifnya itu apa beda-beda? Memang berdasarkan hitungan per jam penggunaan jasanya atau kalau pihak rumah kan mungkin dia lebih ini kakak ya istilahnya itu lebih tidak terlalu banyak bagiannya kayak itu kan. Nah, mungkin untuk perkantoran Maksudnya artinya lagi. ada kualifikasi dak maksud mungkin Nah, gitu iya, ya, masalah kualifikasi ada untuk kualifikasi tarif. tersendiri dak kayak itu kan. Ada. Oke. Nah itu mungkin itu yang nak kami tanya ke kakak. Oke, Dedek Bode. Sebelumnya atas jawabannya kami ucapkan terima kasih ya untuk kedua Narasumber ya. narasumbernya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Nadia ya di Sukabangun. Kalau Cik Gaya biasa manggilnya Dedek Bode. Jadi pertanyaan beliau katanya terkait dengan tarif. Kan kalau seandainya yang kepengen menggunakan jasa Exgo Clean ini ya itu kan, ada ndak kira-kira uji kita nih apa tuh spesifikasi yaitu ada. karena klasifikasi Iya, yaitu nah untuk tentunya tarif daripada menggunakan jasa Exgo Clean ini. Jadi X Go Clean ini sebenarnya dia ini 11-12 dengan Go Clean. Oke, Nah, 11-12. Jadi sistem pembayaran juga itu tuh sama Bay. Jadi kita tuh hitungannya per jam. Per jam. Oke, hitungan per Jadi jam. masalah spesifikasi. Jadi kami itu ada 3 produk unggulan. Oke. Nah, jadi yang satu namanya General Clean. Oke, General Clean. Nah, General Clean ini untuk apa? Aku jelasin sikok-sikok Be. Jadi biar ini. Jadi General Clean ini biasanya untuk rumah yang tidak terlalu kotor. Oke. Yang kotornya ringan. Maksudnya ini nih Cak Uji cek tadi tuh penyu. Iya, penyu tadi, biasanya konsumen penyu ini kan. Iya. Jadi dia tuh cuman males Be. Biasanya nyapu dia tuh. Cuman mungkin hari itu lagi males banget Iya, ya kan. Sebenarnya rumahnya tuh tidak pula inilah. Ya, Maksudnya mungkin tidak pula berkuas kais bayar tidak kan. pula berat. Nah,
tergantung penyunya parah apa tidak Tidak, ya. iya. Kalau pagar kan lumpukan sampai Ah, banyak. tapi menuju dia masih bersih. Masih bersih. Nah, jadi kalau misalnya rumah tuh masih huni, kotornya tidak berat, itu general clean pakainya. Nah, berapa sih tarif general clean itu? Dia tuh 55.000 sejam. Oke. Nah, sejam ini 55.000 tuh apa be job desk-nya? Job desk-nya ini dia bisa bersih-bersih rumah. Daily clean nih. Kita nyebutnya daily clean, Cek. Daily clean. Daily clean itu ringan dia kan bersihnya, cuman waya-waya ya bersih-bersih Nyapu, ringan lah. Nah, bisa untuk setrika, Oke. bisa untuk ngelipet baju, bisa cuci kipas, bisa bersih ke kulkas, bisa untuk merumput. Nah, tapi khusus merumput yang kita datang ke mitra cowok pasti. Mitra cowok. Oke. Karena yang cewek tidak bisa, mungkin, nggak mungkin kesian dia kayak tercucuk duri. Iya, kaget tangannya jadi luka-luka. Gores ya. Iya. Nah, itu yang pertama ya, itu yang general clean. Tarif 55.000 per jam. Per jam, Tapi dia oke. juga ada paketannya. Jadi paketan itu biasanya kami ambil per 6 jam. Per 6 jam, Per 6 oke. jam itu dia lebih murah. Jadi dia hitungannya cuma 50.000 sejam. Tapi Sejam. minimal ordernya 6 jam. 6 jam. Oke. Nah, kalau yang tarif normal 55 itu minimal ordernya 2 jam. Jadi kami kalau tidak 2 jam tidak bisa kami. Oke. Yo, Jadi minimalnya 2 jam ya. Karena kan artinya. kita ngitung transport. Transport, iya. Ah. Iya, habis ditransport banyak kalau misalnya ini kan benar-benar. Nah, jadi terus yang kedua ada yang namanya deep clean. Deep clean. Nah, deep clean ini lebih khusus untuk pembersihan berat. Oke, pembersihan berat. Beratnya apa? Dia ini setelah renovasi. Apa setelah bangun. Oh, Cak oke. Uji tadi rumah jin yang Iya, jin ditunggu peka tadi tunggu ya, tadi ya. jin peka tadi. Iya, Terus ada juga yang permintaan pembersihan berkala. Berkala nih biasanya dia tuh minta dibersih ke sebulan sekali Oke. atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali, yang memang khusus dia minta bongkar-bongkar nih. Misalnya dia pojok lemari ini banyak dos nih. Iya kan debu kan loh, debu. samping-samping tuh pasti, ya kan. Karena kita sehari-hari paling nyapu. Nyapu, Tidak mungkin ngepel. kita nak Ke pucuk-pucuk ya. tidak Nay? mungkin kita Iya. nak bongkar terus kan. Iya, Apalagi betul. misalnya pojok kitchen set banyak itu apa dia pereng-pereng tak dipakai Iya, tadi. Nah, pereng-pereng. minta turun ke pulau, entah dia nak sedekah, entah dia nak lebaran. Nah, itu biasanya pakai deep clean. Jadi biasanya mitra deep clean ini harus ekstra ini, digeser-geser, diangkat-angkat. Jadi yang tempat-tempat yang sudut-sudut tersulit itu tuh, itu Larinya ini ke ya, deep clean. ke deep clean. Tapi dia memang lebih mahal. Karena apa lebih mahal? Pertama, mitranya itu memang khusus. Jadi memang mereka itu dipilih yang senior, Oke. yang memang mereka itu sudah lama di sini. Sudah lama. Dan sudah pengalaman. Iya. Jadi tidak bisa basing-basing yang gawe ke yang kami datang ke itu tidak bisa basing-basing yang gawe ke deep clean. Deep clean. Terus ngapa dia agak lebih mahal karena cairannya banyak Yang yang digunakan. nanti dipakai. Kalau debu tuh tambah tebel tambah banyak. Tambah Pakai banyak, benar. cairan, ya kan kalau nak bersih maksimal. Nah, terus dia tuh lamo. Lamo. Gawe kenyo. Gawe kenyo. Jadi kalau misalnya cak general clean paling kita ngepel 1-2 kali. Tapi sama rumah jen tadi Udah pacam paling 5 kali. Bukan apa kalau lebunya yang ada Tuhan tuh lah tahu ya dah. Kakiku itu tuh hitam sih kan. Hitam. Nah, deep clean juga ini ada paketan. Jadi kalau misalnya cak rumah Kalau zaman berapa tuh deep clean? kalau deep clean tuh per jamannya 65 dia. 65. Oke, kaca 10.000 artinya. Kaca 10.000. Nah, ya kan. Itu tuh sudah termasuk transport, peralatan, cairan sama apa cek? Ya itulah pokoknya. Jadi all in pokoknya. All in, Intinya ya. konsumen tuh terima bersih beh. Jadi mereka datang terima bersih, tidak usah nak nyiap-nyiap ke alat, tidak usah. Dia pakai alat kami galau. Nah, jadi dia juga ada paketan. Nah, paketan ini yang makin banyak makin murah. Makin banyak makin murah. Oke. Jadi dia tuh kami juga nyingok yang lahan area pembersihannya ini seluas apa. Ya kan, jadi memang harus ini dulu, harus Survei juga. tidak kalau kami tidak survei. Kalau langsung. untuk rumah yang tipe standar ya. Standar, Tipe standar itu kami tidak perlu survei. Jadi kami paling cuma nanya berapa kamar mandi. Oke. Jadi kami sudah bisa Memprediksi ya, estimasi estimasi. itu kira-kira perlu berapa. Ya kan?
tapi tetap dipaket ke. Nah, tapi untuk rumah tipe mewah tuh, ya yang maksudnya tanggonya bae 6 jam 6 kalau jam, ini ya kan heeh. tipe-tipe rumah Richard Lee dulu Yo, kan. Rumah itu apa namanya? Rumah Kapolda misalnya itu. Nah, itu kami memang perlu survei. survei dulu. Karena kan dia bukan tipe standar. Jadi memang kami perlu survei dulu. Jadi untuk yang rumah tipe mewah, khusus yang tipe mewah deh, yang custom. Custom. Itu kami perlu survei. Jadi artinya pembersihan itu keseluruhan ya? keseluruhan. 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 Nah, terus yang ketiga ini ada paket langganan. Paket langganan. Paket langganan ini jadi ya sama be, misalnya cak kamu nak sewa ART males lah sekarang, apalagi Iya. misalnya cak kamu tuh ngembek dari yayasan ndak lama berhenti. Yo. Iya kan? Dah tuh izin terus. Ya terus ya. Tiba-tiba lah sudah ngangkat koper. Nah, yang punya masalah cak itu paket langganan baik. Oh, yang paket langganan. Jadi paket langganan ini ada paket mingguan, ada paket bulanan. Oke, ada yang mingguan bulanan. Jadi Kalau bulanan artinya setiap hari atau kalau seperti bulanan itu kami kalau paket langganan khusus kami cuma gawe ke di waktu di hari kerja. apa? Oke. Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kami tidak nerima paket langganan karena kami full Oke. rame. Jadi tidak bisa nerimanya di libur. Hari Jadi artinya libur. paket langganan itu bisa digunakan itu sampai 1 minggu ya? Kecuali hari Sabtu dengan Minggu. Jadi Dani paket langganan ini kan dia tuh cuma 2 jam per harinya. 2 jam per hari. Cuman 2 jam per harinya, Senin sampai Jumat. Kalau tidak kati hari libur, dan itu tuh cuman berapa ya? 20 kali visit. 2 kali visit, 20 kali 20 kali visit datang sebulan. ya? Ya, 20 kali visit sebulan dan itu 2 jam. 2 jam. Oke. Tapi ada juga mingguan. Mingguan ini biasanya rumah yang cuma sekali-sekali bayar penyu dia. Misalnya seminggu sekali dia nak libur dan nak tidur nak misalnya tidur, kan. Jadi dia pesennya ya sudahlah yang mingguan itu jadi. Nah, yang mingguan itu 3 jam dia sekali visitnya. Kali visit. Oke. Nah, untuk ininya untuk apa? Untuk budgetnya lagi? Kalau Langganan seperti budgetan apa? nih, kalau langganan dia tuh kan 3 jam tuh sekali visit per minggu, kali 4 minggu ya. Nah, itu 600-an. 600. Di 600. Tapi kalau yang paket bulanan itu dia 2 jutaan 1950 kan. Oke. Jadi kalau satu bulan tuh itu tadi 1950. 2 jutaan ya. Tapi ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya dari misalnya kita sewa ART. Itu tuh pasti. Oke. Jadi kalaupun misalnya dia ndak mungkin ndak ada mitra yang datang hari itu, ya kan? Walaupun tidak misalnya dianya cocoknya dengan si mitra misalnya, nah nak mitra terus misalnya. Walaupun mitra ini kaget berhalangan, itu pasti ada penggantinya. Pengganti. Jadi dia Jadi artinya bisa kita custom dalam arti kata dengan sosok si A. bisa selama mitra ini available. Oke. Jadi kadang-kadang kan si mitra ini sudah punya langganan dan punya waktu dewek. Selagi tidak tabrakan, bisa mitra. Oke. Tapi kalau misalnya mitranya tidak bisa, harus galak diganti dengan yang lain. Yang penting kan terpenuhi. Oke. Jadi ibarat kata kepuasan pelanggan tadi Ya, bisa terpenuhi ya. Yang penting dia tahunya bahwa paketan dia tuh full terpenuhi. Kami yang bertanggung jawab ngedatang ke mitra. Masalah mitranya itu yang dia request atau tidak, itu masalahnya itu sudah beda ya kan. Oke. Kita harus sesuai kesepakatan. Kesepakatan. Nah, kalau cek mitra dewe di antara tadi ya ada apa tadi yang pertama General general clean. clean, deep clean sama yang langganan itu lebih sering dapat yang mana nih kalau cek Langganan mitra? kalau aku cek. Lebih banyak langganan. Lebih banyak langganan. Mungkin mereka telah jatuh hati pada Iya, Anda. benar. Jadi sehingga Anda pokoknya saya Ini mau salah langganan. satu mitra terbaik kami. Terbaik ya. Terbaik. Itulah makanya jadinya akhirnya punya langganan Langganan tersendiri. banyak, iya, oke, Jadi kalau nak request cek mitra ini harus bookingnya 2 hari sebelum. Nah, ini. Jadi pacak dadakan. Iya. Jadi nggak pacak simsalabim ya. Jadi carilah kalau misalnya ke pesen ke Xgo itu carilah uang yang susah di booking. Susah di booking. Yang Artinya artinya banyak langganan, banyak cinta Dan artinya, sejati. artinya lah sudah banyak uang yang apa mengakui dengan kinerjanya Mengakui seperti kinerja itu dia. ya. Oke, kita terima dulu ada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Cek? Dengan Mang Yos, Cek. Oke, diaturi Mang Bus. Mang Yos. Oh, Mang Yos. Oke, Mang Yos diaturi. Mang Yos di mana? Di Kalidoni, Cek. Kalidoni. Oke, Mang Yos diaturi nak bertanya dengan siapa dengan narasumber kita?
pertama kami ucapkan terima kasih Cek. Heeh. Kami nak bertanya dengan narasumber Cek. Heeh. Pertama dengan Cek Julianti, Heeh. kedua dengan Cek Mitra. Heeh. Ya. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami nak bertanya pertama dengan Cek Julianti Cek. Oh boleh lanjut. Ini kan usaha ini boleh katakan langka. Heeh. Tidak banyak unsur. Iya, benar. Apalagi sebagai owner Heeh. atau pimpinan. Nah, di sini kami nak bertanya dengan Cek Julianti, apalah Cek kira-kira kiat-kiat dalam perekrutan karyawan? Heeh. Karena kan ini berkaitan dengan kepercayaan customer. Heeh. Ya, Kepuasan customer juga ya, ya? Iya. Benar. Jadi macam mana untuk trik menerima karyawan itu, untuk mengetahui karakter dan watak Karyawan tersebut ya? calon karyawan. Nah, ini kan berkaitan dengan kepercayaan. Kalau kepercayaannya sudah tidak ada kan sudah susah jadi juga. Jadi SDM macam mana untuk mencari kriterianya, macam mana bentuk uangnya, ya kan? Bentuk uangnya tidak penting, gawenya jadinya dah. Karena macam-macam uang kan. Iya, Nah, macam-macam. itu ya untuk Apa bentuknya model mangyo saya dah. Iya. Oh iya untuk gaya salam kenal Iya, salam kenal balen nih. Iya. Okey. Terus untuk Cek Mitra ni. Untuk Cek Mitra ni, oh ini bibit nyenyes ini Cek Gaya. Oh nyenyes ya. Jenggot anda luar orang nyenyes. Jadi mitra terbaik kata Cek. Iya. Mitra terbaik aku ini. 2 hari sebelum di booking itu. Saro bookingnya. Karena lah banyak ini, lah banyak apa? Banyak langganan. Langganan. Berarti pilihan kawan kita Iya. Menang terus dia. Dia menang terus dia di kompetisi kami. Iya. Nah jadi untuk Cek Mitra ni kami nak bertanya, kira-kira cak mana lah Cek untuk mengkolaborasikan antara kerja tim dengan individu. Karena tiap karyawan itu kan ada yang namanya Cak Ujung Palembang tu berikinan tulang. Nah jadi untuk memanage Tidak, pertanyaan Cik Gaya tulang siapa nak degikin? Degikinan tulang. Cak Ujung Palembang tu kan. Jadi ada kali dia lambat-lambat ke. Gawin tim padahal tim maksudnya. Kerja tim sama individu. Jadi itu kiat-kiat apalah yang dipasang untuk menghadapi kawan-kawan kayak itu. Karena ini kan untuk kebaikan bersama. Kalau individu lemak kan, artinya kita dewek kan. Nah, tapi kalau tim ini tadi yang takutnya breakinan tulang tadi maksudnya. Iya. Oke. Itu baik? Panjang tak dengan kami? Tidak panjang. Tidak panjang jelas. Kami mohon jawabannya dari Cik Julianti sama Cik Mitra. Okey, siap. Untuk Cik Gaya, terima kasih atas waktunya. Yo. Baliknya hati-hati Cik Gaya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, okey. Ini dari Bang Yos tadi. Cik Yuli dulu. Ini merupakan suatu usaha yang langka. Karena mungkin tidak semua uang membidik hal tersebut. Ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah terobosan yang luar biasa sebenarnya, pemikiran dari Cik Yuli Dewe untuk bisa, wah ini bisa jadi peluang usaha nih, gitu kan. Nah ini kira-kira kiatnya apa nih dalam perekrutan karyawan, sehingga bisa dalam rangka untuk bisa memuaskan customer, meningkatkan kepercayaan customer. Oke. Jadi kalau Exgo ini dalam hal perekrutan itu kami tuh memang tidak sembarangan. Ya kan. Jadi kalau aku pribadi itu tidak mau merekrut uangnya tidak aku kenal. Ya kan. Jadi yang memang benar dikenal, memang benar-benar dikenal. Entahlah disebut nepotisme terserah juga. Ya, karena yang bertanggung jawab itu pasti ownernya, ya kan. Kalau misalnya dia macam-macam nih, misalnya panjang tangan atau segala macam kan. Kadang-kadang, tapi kan kadang-kadang terbatas nih ini aku, maksudnya channel aku untuk ngerekrut uang. Makanya kadang aku kalau yang namanya merekrut itu aku tidak mau kalau tidak ada rekomendasi. Jadi dia harus rekomendasi, misalnya dari mitraku. Si Cek Mitra ini dia punya dolor, dia punya kawan, dia punya itu. Karena kalau dia sudah merekomendasi ke wong, pasti dia tahu dengan sifatnya, karakter dia pasti. Dia kan tidak mungkin basing-basing masuk ke sini, dia kan malu dia kayak gitu. Terus juga
yang namanya yang namanya kelakuan baik itu tidak bisa ditonjok dari SKCK. Oke. Iya kan? Iya. Jadi makanya kita harus bergaul dulu dengan dia baru kita tahu cak mana dia. Iya, iya. Nah, jadi itulah kalau misalnya masalah perekrutan, kalau Exgo itu terus terang memang kita melalui rekomendasi. Baik Jadi itu. terserah lah mau nak ngomong KKN atau apa, tapi karena tujuannya ke situ jadi karena ya. kan kita masuk rumah wong, cek tadi tuh, masuk rumah wong, kita tidak bisa masing-masing. Nggak bisa Entah nih kalau masing-masing. misalnya aku buka di Facebook, apa buka lowongan nih Iya. di Facebook apa di IG ya kan, kan kita tidak tahu wong itu Iya. siapa, ya kan. Terus kalau misalnya ada apa nak nyari dia kemana? Wong Ya asingnya kan? masalahnya. Kalau misalnya mitra nih bawa uang, aku mungkin dia entah dia berlari apa ngapa, aku nyari mitra dulu. Iya. Dia walaupun tidak tahu uangnya kemana, dia tahu keluarganya. Pasti. Nah, jadi betul. trackingnya lebih mudah. Karena yang namanya fraud ya, yang Iya. namanya kecurangan itu sebenarnya itu penyakit di seluruh bisnis. Oke. Pasti ada. Aduh. Nah, jadi kita tuh tidak bisa, yang namanya kita ini cuma bisa sekedar melakukan langkah preventif. Langkah preventif. Oke. Nah, ya kan, cuman kita harus benar-benar hati-hati merekrut uang. Tapi masalah KG itu di lapangan, nah KG dianya tetap cak itu kan karena bisa telus kita kan tidak tahu, Iya. ya kan? Nah, yang masalah misal ini kita embek case pencurian misalnya, ya kan? Kita sudah benar-benar nih kita rekrutnya harus tahunian. Tapi kalau misalnya di konsumen dewe, misalnya naruh emas masing-masing, naruh jam masing-masing, Iya. bukan salah supir. Kocen agak minggir. Benar, Nah, ya benar. kan? Jadi kalau misalnya Kesempatan itu ada kan masalahnya kan? Sebagus apapun kami, kalau memang dia mancing, itu tidak ada gunanya. Iya, iya. Jadi memang kami harus kerjasama dari konsumen juga. juga. Makanya jadi setiap pemesanan itu kami selalu ingeti mereka, tolong yang namanya emas, duit, apa itu ditaruh di tempat terkunci. Kunci. Tapi yang banyak kasus ini di Exgo ini, Pernah kejadian? ini sering. Jadi yang paling banyak kasus di Exgo ini barang itu bukan hilang, ndak keruan. Tidak keruan. Naruh di mana? Kaget lah sudah nuduh mitra tadi maling, Iya. pasti dia yang maling, balik ke lah. Ah. Entar ditelepon lagi, ya lah ketemu. Iya, dia sisip naruh di mana? Di selo celana. Kita tadi lah deg-degan, kita tadi tuh Lah kan. surat tutup sudah. Iya, karena cak ini, kadang misalnya cak ada mitra aku deh, lah sudah 6 tahun dengan aku tahu nih dia cak Iya. tidak mungkin. Iya. Tapi kan aku sebagai owner tidak mungkin bela dia secara butuh. Secara butuh benar. Karena kan bisa jadi dia hilang atau apa, kita kan tidak tahu. Tidak tahu, benar. Entah dia punya masalah apa kita tidak Iya, tahu. Kan? Tapi aku tahu karakter dia selama 6 tahun pun dia tuh tidak pernah cak itu. Ya, tidak Karena macam-macam. Exgo ini tidak usah lah harus ketahuan. Dia ada indikasi dekat langsung. Cut langsung. Oke. Kalau kami tidak galak main-main masalah itu. Karena berkaitan dengan kepuasan pelanggan tadi. Karena customer. kami tidak main-main masalah itu. Jadi makanya di sinilah kalau misalnya ada konsumen kami juga yang dengar ini sebenarnya kalau misalnya mitra tuh dituduh misalnya maling tuh tidak lemak sebenarnya kita nih tadi. Betul. Apalagi barang ketemu. Ya kan. Nah, jadi Lah berkuar-kuar kemana-mana ada. nah kadang mulutnya Iya. ini lah kemana-mana. Entah dia ngomong ke keluarganya lah ngomong lagi Kemana? Padahal Kan itu- akhirnya jahat usaha kita. Benar. usaha kita apalagi ini usaha jasa. Jasa, betul. Nah, dah tuh dia ini kaget barang lah ketemu pun tidak minta maaf, Cek. Kadang-kadang cek itu. Sudah kita omongi, sudah kita ingeti tolong dikunci emas berlian, duit segala macam. Masih dikapari. Cak mana kadang tuh kita tuh mikir juga kalau dia naruh emas batangan di mana? Pucuk kompor. Kan kita kan bingung juga naruh emas batangan pucuk kompor. Kalau ditanya hilang di mana, Bu? Pucuk kompor. Nah, yang kita lolos siapa ada? ya kan kita bingung juga. Iya. Naruh emas batangan pucuk kompor. Iya, Nah, iya kan kadang tuh cak itu. Nah, saking kayak ini ya. tapi kita tidak bisa ngatur konsumen kan. Betul. Jadi maksudnya Itulah juga yang menjadi dilema dari usaha ini jadi, ya. jadi keamanan tuh harus diusahakan dari dua sisi. Dari dua sisi. Dari kami harus benar-benar merekrut, hati-hati ngefilternya. Tapi dari sisi konsumen pun harus berhati-hati. Cak Uji itu tuh kan kejahatan tuh bukan ini, pas Bukan karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Ya, Bukan cuma karena niat pelaku kan. Karena Ada tidak punya kesempatan. niat,
Tapi ada kesempatan laju. kami Belis kan, tadinya, belis basic apalagi dulu. lagi dikejar ini tenggat Pinjol. Mekar. Nah, Ya Mekar ada pinjol. Mekar BTPN tadi lah sudah nunggu di rumah, ya kan? Nah, pula lajunya nih laju. Nah, itulah. Ini padahal lihat awal tak kate kan. Tapi ada kesempatan tadi. Ada Nah, kesempatan. itulah. Oke, kita ke Cek Mitra. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mang Yos tadi katanya mengkolaborasikan. Kan kalau kita individu pegawai lemak nih Cek Mitra. Tapi kalau kita misalnya dengan tim, artinya kan mungkin dengan banyak kawan-kawan yang lain ya tuh kan. Ada baik dari kawan ini yang maling tulang gitu tadi kan. Apa bukan busuk siku apa gitu tadi? Iya, maling tulang kawan lah kira-kira. Nah, ini cak mana cara menghadapinya? Kalau kita tuh Cek Gaya kalau sudah di tim, jadi kita itu kan sudah dibagi cara gawenya. Ada leadernya. Jadi ada yang bagian kamar mandi, dapur, Cek itu. Nah itu kan lihat ininya dulu ya, luasnya dulu, Cek itu. Nah kan seandainya kamar mandinya kecil tapi dia lamonian, kita curiga kan. Iya. Nah jadi kami ini sering datengin, Cek itu. Nah sudah batas mana kau gawenya, Cek itu. Nah kan. Jadi kalau dia kelamuan ya sudah dicek belum, seandainya kami sudah ngecek yang dari dendeng dari apa segala macam sudah, ya sudah jangan lama-lama Cek itu. Jadi kami tuh negor Cek itu. Harus pindah ke tempat lain karena kan masih banyak yang tempat lain yang belum kami berseke Cek itu. Nah jadi memang harus dipantau Cek itu. Jadi artinya kita dengan kawan pun juga harus berani untuk bisa menegur. Benar. Jadi jangan cuma diem baik gitu ya. Benar, Karena kelemahan di dia. Iya. Oke. Nah ini biasanya kalau tim itu dalam kerja tim ya, ini itu berapa uang biasanya? Jadi kalau di kerja tim tuh kalau dia sudah lebih dari uang 2, ya kan 3, 4, 5 itu biasanya ditunjuk psikok leader. Psikok leader, oke. Dari yang datang itu. Jadi salah psikoknya ditunjuk jadi leader. Tugasnya apa? Untuk bagi tugas pertama. Yang kedua ngecek hasil gawenya. Ngecek hasil gawe. Yang ketiga ngelapor ke aku. Ayo kan ngelapor ini apa yang dilapor ke? Biasanya aku nanya ini yang performanya bagus yang bisa kerja tim yang mana? Ya kan? Yang ini lambat, yang ini tidak bersih, yang ini. Jadi mereka itu jadi leader. Jadi ada laporan nih dari leader ya? Leader ini. Jadi kita ada laporan dan aku pun jadi ada insight. Iya. Jadi Pak pimpinan Dewe punya catatan tersendiri masing-masing. Ada rapot Cek Gaya. Ada rapornya. Ada rapornya kami nih. Jadi kami tuh ada insight. Jadi aku biasanya kalau misalnya mitra ini maling tulang, maling tulang. Biasanya ini ngelapor ini kawan-kawannya, Mbak, udah lagi Mbak dengan dia, capek badan aku. Lah kita dia, dewean kan di sikok kamar lah pecak Barbie berputar-putar. Nah, aku lah serumah sama-sama 6 jam. Sama-sama 6 jam. Dia sikok kamar, aku sikok rumah. Nah, ya kan jadi kan enggak balance. Iya. Karena yang namanya gawe itu tuh harus 50-50. Iya. Berdua. Tapi ini 10-90. Nah, ya kan aku enggak rengko. Nah, kalau misalnya dapat maksudnya tuh karyawan yang seperti itu, apa sikap yang dilakukan oleh jadi setelah laporan tadi biasanya aku nih biasanya nanya sama kawan-kawannya. Kadang-kadang mereka dewa yang info, ya kan yang ini cak ini. Nah, jadi biasanya ada 2 nih cara aku. Biasanya pertama aku panggil. Iya. Jadi aku kasih tahu kesalahannya, apa pendapat kawannya tentang dia. Ya kan? Jadi kita tuh sebagai pemimpin tuh tidak boleh ada kelemahan. Dan juga tidak pacak juga terumpak-terumpak kalau dapat masukan ya. Itu untuk kebaikan. Ya kan? Jadi kita harus jujur. Ini menurut kawan kau cak ini. Iya kan? Waktu sekali panggil itu kita jenguk kedua kali berubah dah. Oke. Iya kan? Kaget yang kedua kali misalnya nih berubah dia, ya kan mungkin dia kagok, gawe tim bingung nak ngapain, ya kan mungkin. Tapi kalau setelah 2-3 kali dipanggil masih cek itulah berarti tungguan badan. Kata tadi kan. Ada jin pekaknya di badannya. Nak lemak dewek kan. Jadi kalau sudah tungguan badan biasanya itu kaget di pembagian order itu dia solo terus mainnya. Oh, jadi dia dijuk tugas dewean. Enggak ada dijuk lagi tugas tim. Jadi ngapa sih mereka tuh menyarahkan yang lain dia jadinya. Menyarahkan orang lain. Menyarahkan. Karena biasanya kalau gawe tim yang sampai 3-4 itu biasanya order besar. Kalau itu berarti mereka tuh seharian. Ya kan? Jadi kalau mereka tuh biasanya kalau sudah diancam misalnya kamu tidak bagus kerja tim, kamu tidak diikut lagi ke gawean besar. Yang itu kadang bikin mereka takut juga. Mau introspeksi berubah diri.
Berubah diri. Oke. Nah, itu caranya. Kalau kami, kalau Exgo Clean yang macam itulah caranya. Nah, kalau untuk misalnya maaf kembali kepada penggajian nih. Nah, kan ini kan tadi kan ada paket-paketan untuk ini. Penggajian mereka bulanan atau per mereka bekerja seperti Kalau kami itu ada sistemnya ada dua. Jadi dulu pakai sisteman Gojek. Nah, kalau Gojek itu kan 70-30. Jadi 30 ke kantor, 70 ke mereka. Oke. Itu ya kan. Nah, tapi karena itu tidak efektif juga, ya kan. Jadi karena kalau sistemnya kami itu biasanya yang sistem 70-30 itu setiap akhir bulan dia nyetor ke kantor. Oke. Yang 30%. Cuman yang jadi dilema ini mereka ini tidak bisa manajemen duit, ya kan. Tiba-tiba waktunya nyetor mereka tidak punya setoran. Jadi kitanya bingung juga kan. Harusnya kan memang dari setiap order tuh disisih ke 30%-nya, tapi kan kadang kebablasan. Nah, disitulah dilemanya dulu. Jadi artinya kalau sekarang artinya per bulan. Kalau sekarang nih per bulan dia tetap hitung per jam, tapi dirapel sebulan. Oh, dirapel sebulan. Nanti mereka dapatnya pas di bulan. Jadi kan hitung jam mereka nih. Jadi sebulan kau dapat berapa jam? Kali dikali ke berapa itunya. Itu berapa ini kalkulasinya ya. Dan itu ke mereka atau langsung ke kantor dulu ininya? Jadi pembayaran ke kantor dulu. Ke kantor. Jadi artinya dihitung jamnya pas ketika ke mereka ini ya. Gajian biasa. Gajian biasa. Oke. Tapi sebenarnya itu bukan gajian. Itu tetap juga bagi hasil tapi dengan sistem rapel. Dengan sistem rapel. Oke. Lebih lama Aceh itu menjadi kayak lebih tersimpan dan benar. banyak kan gitu Kepegang kan? dia. Kepegang. Itu juga kalau benar. sistem gaji misalnya gajinya tuh kalau digaji 3 juta misalnya Aceh itu. Ada yang malas pegawai, ada yang tidak. Lebih baik mereka tetap hitung jam. Jadi mereka juga kan tidak malas-malasan. Tambah banyak jamnya, tambah banyak gajinya. Jadi yang didapatkan pas di akhir bulan kan seperti itu. Oke. Ini artinya tiap akhir bulan dapat gajinya mereka. Yo, tiap akhir bulan. Tiap akhir bulan. Rapelnya. Rekap kami nyebutnya. Oke, Cik Mitra. Tadi Cik Mitra sempat nyinggung bahwa dapat raport. Nah, kita pengen tahu raport yang seperti apa untuk penilaian kinerja daripada mungkin mitra dari KPI disebut KPI. Itu harus tepat waktu, Cek Gaya. Terus kan kalau seandainya lewat dari jam, Cek itu kan, itu sudah raport merah gitu, Cek itu nah. Oh, lewat dari jam. Kedisiplinan intinya. Kedisiplinan. Pas ketika datang. Jadi harus datang jam 8 ya harus jam 8, Cek itu. Itu artinya setiap hari ke kantor dulu? Tidak. Mau jadi siapa mana tuh? Standby-nya kita di rumah. Standby di rumah, oke, ditelepon. Jadi admin tinggal ngasih alamat tempat CS yang kami Customer datengin, kita. Cek Gaya. Terus komplainan, sering banyak kalau memang sering banyak dapat komplainan, Cek kan terus solusinya kayak diajarin kita tuh supaya jangan lagi dapat komplainan. Oke. Dari Exgo itu diajarkan. Diajarin, Cek Gaya. Karena kita itu ada pertemuan setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali. Untuk membahas masalah-masalah yang di lapangan tadi yang sering kita temuin. Jadi kan ya ini cerita. Nah, jadi solusinya kita bahas. Oke, jadi itu per tiap 2 bulan. Jadi artinya Cik Yuli dari yang disampaikan oleh Cik Mitra tadi, artinya mereka tidak standby setiap hari di kantor jadi mereka tuh standby intinya cak begawi tapi standby di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, oke. Jadi mereka bukan di kantor maksud Cik ya, bukan. Mereka cuma pergi kalau ada panggilan. Jadi pecah Power Ranger. Kalau berbunyi titit. ini Power Ranger pink ini. Power Ranger kami ini. Jadi cuma kalau berbunyi beat langsung. Langsung, oke. Kamu lah Cak Go Clean juga sama Cak itu. Nah, jadi artinya ketika didapat panggilan baik ini. Nah, cuma kalau balik kepada tadi kan sempat diomongkan bahwa ada individu, ada mitra. Ada individu, ada yang tim. Nah, ini kan kalau tim kan artinya nyatu kan mereka gawe dari rumah sih itu dapat jobnya kan ketika dapat ini panggilan kan Cak itu kan. Nah, itu Cak mana tuh bisa mengkolaborasikan mereka Cak itu. Makanya kan yang ditunjuk jadi leader itu adalah yang mereka yang gawin juga. Yang datang ke situ. Jadi mereka ketemunya ya di rumah konsumen itu. Jadi sebelum jalan mereka briefing dulu. Ya kan mereka di briefing dulu. Jadi sudah bagi tugas dulu. Kan baru kayak gitu. Jadi briefingnya di sana. Jadi tidak perlu di ada perlu ke kantor ya, harus ketemu ya.
Jadi langsung di lokasi baik. Jadi lebih hemat, ringkas, jelas padat gitu ya. Padat singkat padat. Tidak terasa. Oke, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebagai closing statement nih, apa yang menjadi pesan dan juga harapan dari Cek Juli tersendiri terhadap usaha ini? Cek itu juga dengan Cek Mitra apa yang jadi harapan dan juga ininya ya pesannya. Silakan. Kalau Juli dulu. aku pribadi, aku Iya. berharap XGO ini bisa lebih maju daripada sekarang. ya kan? Sudah ada saingan kah? Kalau ini ada beberapa. Beberapa. Itu biasanya dari mantan mitra XGO semua. Oke, mereka juga punya buka ini juga. Tapi aku berharapnya ini XGO bisa merambah ke dunia ke jasa cleaning yang lebih profesional lagi, Lebih profesional, lebih dari oke. sekarang. Maksudnya peralatannya sudah lebih canggih, lebih lengkap. Nah itu yang harapan aku. Terus yang ada yang pengen ku sampaikan dengan konsumen juga, yang bagi konsumen yang mungkin dengar ya. Iya. Jadi yang paling banyak masalah kami itu adalah masalah konsumen sembarangan ngeletak barang. Ya namanya jasa kebersihan itu pasti berkutat dengan merapikan. 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 Jadi kalau sudah rumah tadi lah sudah pecah gunung seminung. Gunung gitu ya. Seminung, iya. Jadi mainan anak di mana itu di mana. Jadi kami itu juga sebenarnya konsentrasinya kadang terpecah. Iya. Nak naruh di mana barang ini. Jadi kami itu ndak kan ingat dengan detail. Ya kan? Barang ini di mana, barang itu di mana. Karena sudah cak itu apalagi konsumen banyak nih. Ya, konsumen banyak, jam terbang banyak. Yang ditanya ini mungkin seminggu. Kita sudah orderan seminggu, dia nanya seminggu kemudian. Jangan kala di rumah kita kadang lupa. Kadang kan nih. Nah, itulah berharapnya. Itu narasan emosi ya mana yang ketemu dengan saya itu. Jadi yang kuharap ke konsumen kalau misalnya pesen jasa XGO itu kalau memang barang-barang itu penting. Iya kan, yang menguasai hajat hidup, ngurun ke gawe, tolong diolon ke nian. Dilulu ini ya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi sama-sama udah enak, ya kan? Jadi sama-sama udah enak. Mitra kami ini kalau misalnya sudah dituduh cak ini. Mereka nih biasanya lebur. Karena apa? Kena mental. Iya, kena mental jadi Iya kan, ngedon jadinya kan. Jadi kita juga tidak bisa. Mereka kena ke psikisnya. Kan jadi tolonglah, maksudnya tolong biar sama-sama enak. Ya kan? Kalau misalnya pun ada nuduh nih misalnya, dia maling ini aku, dia maling itu aku, tolong serta buktinya nih. Sertakan bukti. Oke, Iya, kan? jangan cuma sekedar menuduh. Jangan menuduh, karena menuduh itu Dataunya kaki sisip tadi ya. Sedangkan mitra kita adalah kena mental. Namun kita lah buruk, barang ketemu, benar. Nah itu paling banyak. Yang banyak kejadian. Paling banyak kejadiannya. Nah jadi kami minta biar sama-sama enak, ya kan. Jangan ngasih kesempatan mitra kami itu untuk melakukan kriminal. Yang paling bagusnya. Iya betul. Yang paling bagusnya. Iya. Ya kan jangan sampai Sampai. itu. Jadi kami juga kan tidak ada, setelah mereka beberes nih, memberesi rumah wong, kan dia juga tidak ada jago rumah konsumen itu 24 jam. Kan betul. jadi kan tidak tahu siapa yang keluar masuk. Tahunya benar. konsumen ini nuduh ke mitra kami, Betul, ya kan? Dia yang terakhir Ini. masuk ke rumahku, ke rumahku. Padahal kan kami juga tidak tahu dia entah masuk siapa, entah ada anaknya, entah ada dolornya. Benar. Ya kami cak mana nak ngomong, ya kan? Iya. Nah jadi jangan sampai cak itu. Jadi yang paling aman tuh cak mana ya kunci. Loro barang tadi. Iya. Nah itu be. Jadi kalau dagala hilang, loro hilang. Iya pesan kami, karena kami ini pusat jasa, karena cak ini dengan adanya tuduhan pencurian, mitra kami ini otomatis disuspend. Sampai itu terbukti. Iya. Nah, Kan kasih akhirnya tertutup lah namanya iya, rezeki dia. akhirnya kami juga kan takut. Kalau misalnya memang terbukti dia maling, berarti dia jangan dulu dia ke tempat lain. Iya kan? Sebelum dia buktikan dulu barang itu ketemu. Jadi makanya lagi konsumen kalau sebelum nanya pun apapun itu dipikiri dulu. Oke, Iya matang-matang kan? ya, berkaitan dengan Dipikir nama baik juga kan. Nama baik, terus hajat hidup Hajat orang wong. banyak, iya, betul. Karena tempat kaget nutup rezeki Dari wong. rezeki wong, betul. Nah, itu be. Itu be si pesan aku. Nah mungkin sebelum ke Cek Mitra sebagai closing statement ya, kita ke Cek Juli lagi. Mungkin pendengar pengen tahu nih, kalau ini usaha yang dijalani ini kira-kira kalau nak pesen atau nak ini itu melalui apa? Kalau nak pesen jasa kami itu seluruhnya all melalui WhatsApp. Melalui Ke WhatsApp di nomor 08
0896 0896 oke. 030 030 ya, 030 triple 5. triple 5. Lima. Oke, jadi 0896 030 555. Oke. Gitu. Ex-Go Clean ya. Ex-Go Clean. Kalau misalnya nak pengen tahu ini, adakah Instagram atau apa? Ada Instagramnya @exgoclean langsung. @ex-go-clean untuk langsung. Instagramnya ya. Iya, Instagramnya untuk nengok hasil gawe kami. Siapa-siapa yang pernah pakai jasa kami, dan tuh testimoni itu ada di IG galau. Di IG galau ya ininya. Tapi kalau misalnya untuk pesan langsung ke nomor ini tadi ya, 0896 030 555. Iya, betul. Oke, untuk segala macamnya ya. Oke, ke Cek Mitra lagi. Cek Mitra, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya ke depan terhadap Ex-Go-Clean? Untuk pesannya Ex-Go-Clean semakin maju, harapan orderannya lebih banyak lagi. Orang yang lebih banyak lagi, amin deh. Kalau Mitranya lebih sejahtera ya. Mitra lebih sejahtera. Ini Mas sejahtera. Macam beli Pajero. Iya. Amin. Amin dari ini ya. Oke lah, kalau Cek itu terima kasih banyak untuk kehadiran dari Cek Juli dan juga Cek Mitra tentunya di Studio Pro 4 dari Palembang dalam Loka kita obrolan UMKM ini. Dari obrolan kita ini sebenarnya banyak membuka wawasan, membuka cakrawala bagi tentunya pendengar kita. Oh ternyata ini bisa jadi peluang bisnis, ini bisa jadi ini. Dan juga mungkin jangan pernah takut ya Cek Juli untuk memulai segala sesuatu. Buktinya kan Cek Juli dari 2019 ya. 2019 ini akhirnya sekarang berdiri sendiri ya itu kan dengan ini karena adanya keberanian itu, kepercayaan diri itu. Dan tuh kuat mental, tahan banting. Jadi kalau muka usaha harus itu yang dihadapi dulu. Karena ini selama 6 tahun berjalan itu sakit luar biasa. Ya kan? Jadi karena yang namanya usaha jasa itu modalnya leadership. Okay. Kalau usaha bisnis, usaha dagang itu modalnya memang duit. Jadi yang karena leadership itu berarti yang dimakan itu adalah jadi diri pribadi, owner tadi harus tahan banting. Jadi setiap ada masalah jangan menyerah. Jadi artinya walaupun bersulam jantung gitu ya. Rasa sakit yang bersulam jantung berkalung darah harus dipertahankan ya. Istiqomah yang penting. Oke, Pak Yola kalau Cek itu terima kasih untuk hadirannya Cek berdua di Studio Pro 4 pada kesempatan di suasana siang hari ini dalam Loka kita ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk yang lainnya ya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita di suasana siang hari ini dengan sama-sama ucapkan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.